Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di channel YouTube saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang sistem bilangan. Jadi apa sih yang dimaksud sistem bilangan itu? Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ridwan Saputra. Saya bersekolah di Universitas Langla Buana, mengambil teknik elektro dan dengan NPM 41155040180052. Oke, kita lanjut langsung saja ke materinya. Baik, kita langsung masuk materi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem bilangan itu sendiri? Sistem bilangan adalah sebuah simbol atau kumpulan simbol yang mempresentasikan suatu bilangan. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu. Basis bilangan itu adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Untuk sistem bilangan sendiri yaitu terdiri dari sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Oke, kita lanjut dengan sistem yang pertama yaitu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal sendiri adalah sistem bilangan yang biasa kita gunakan dan sudah kita pelajari dari pertama kita masuk sekolah. Untuk sistem bilangan desimal ini biasanya dikenal dengan sistem bilangan basis 10 karena setiap angka desimal menggunakan basis 10. Untuk jumlahnya sendiri terdiri dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika kita membutuhkan angka lebih dari 9, kita bisa menambahkan dengan 10, 11, 12, 13, atau lebih gampangnya dengan 10, 11, 12, 13. Terus bagaimana penghitungan dengan sistem desimal sendiri? Untuk sistem desimal sendiri kita akan menghitungnya dari yang paling kanan. Jadi untuk yang paling kanan kita kalikan dengan 10, tetapi urut dari yang paling kanan dengan pangkat 0, lanjut ke sebelah kirinya 10 pangkat 1, lanjut lagi sebelah kirinya 10 pangkat 2, dan lanjut lagi 10 pangkat 3. Semisal contoh 735. Untuk kebiasaan kita pasti akan membacanya dengan 735. Tapi bagaimana bisa kita sebut 735 tersebut? 735 sendiri didapat dari angka 5. Yang paling kanan kita kalikan 10 pangkat 0. Yang didapat yaitu 5. Lanjut ke sebelah kirinya kita kalikan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. 10 kali 3 30, maka kita baca 30. Kita geser lagi ke sebelah kirinya dengan angka 7. Angka 7 di sini kita kalikan dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 yaitu 100. 7 kali 100 700. Ketika kita menggabungkan maka pembacaannya yaitu 735. Oke, kita lanjut ke bilangan yang selanjutnya yaitu bilangan biner. Di sistem bilangan biner ini kita berbeda dengan sistem bilangan desimal. Di sistem bilangan biner kita hanya menggunakan dua angka saja, 0 dan 1. 0 untuk off, 1 dan untuk on. Sistem bilangan biner berbasis 2 dan perhitungannya juga akan dikalikan kelipatan 2. Jadi seperti ini. Untuk paling kanan dikalikan 2 dengan berpangkat 0, sebelah kirinya kalikan 2 berpangkat 1, sebelah kirinya lagi dikalikan 2 pangkat 2, dan terus semakin naik semakin ke kiri, dan terus kita kalikan 2.
contoh di sini ada angka 1110101. Kenapa angkanya hanya 1 dan 0? Ya sistem bilangan biner sendiri terdiri hanya angka 1 dan 0 saja. Tetapi walaupun hanya 1 dan 0, kita bisa menggunakannya lebih dari 2. Jadi kita bisa mewakili angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya bahkan ribuan hanya dengan angka 1 dan 0 saja. Lanjut, gimana sih caranya? Ini ada kita contoh tadi 1110100. Di sini kalau kita bilangan desimal pasti akan membacanya 1.11.100, tetapi tidak, karena ini bilangan desimal harus kita proses dulu. Untuk yang paling kanan karena 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, begitupun seterusnya kalau 0. Tapi ketika 1 dikalikan 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 1, maka memiliki nilai 2 pangkat 3 yang seharusnya 8, cuman karena dikalikan 0 jadi tidak memiliki nilai, jadi kita 0. 2 pangkat 4 sama dengan 16 kali 1 16. 2 pangkat 5 32 sampai ke 2 pangkat 6 menghasilkan 64. Nah, dari hasil perkalian tadi kita jumlahkan, yaitu yang paling atas 0 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 16 tambah 32 tambah 64, yang hasilnya yaitu 116. Jadi ketika di bilangan biner 1110100, kita baca di bilangan desimal mendapatkan hasil 116. Oke, kita lanjut ke bilangan oktal. Bilangan oktal sama seperti bilangan biner tadi, bedanya kalau biner tadi 2 angka, kalau bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk sistem bilangan oktal itu berbasis 8 dan pengaliannya juga dikalikan 8 karena jumlahnya 8 tadi. Untuk bilangan oktal ini, jadi ketika kita melihat angkanya seperti angka desimal, tetapi pembacaannya tidak seperti angka desimal karena bisa kita rubah menjadi angka desimal. Seperti contohnya 7563. Sama seperti bilangan biner tadi, yang paling kanan akan kita kalikan pangkat 0, tetapi dengan kelipatan 8. Jadi yang paling kanan 8 kali 0 sama dengan 1. 1 kali 3 3. 8 pangkat 1 8. 8 kali 6 sama dengan 48. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Terus 64 kita kalikan 5, 320. Begitupun selanjutnya 8 pangkat 3 dikali 7 sama dengan 3584. Dan hasilnya dari perkalian tadi kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai desimal. 3 ditambah 48 ditambah 320 ditambah 3584, yang mendapatkan hasil 3955. Kita lanjut lagi ke bilangan yang selanjutnya, yaitu heksadesimal. Heksadesimal ini lebih banyak lagi jumlahnya dan lebih unik karena dia terdiri dari angka dan huruf. Gimana? Jadi bilangan heksadesimal ini dia itu sistemnya berbasis 16 karena jumlahnya 16 tadi dan dipangkatkan kelipatan 16. Lalu apa aja? Kita mulai dari angkanya dulu. Jadi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama kayak angka desimal tadi ya. Tetapi ini kita tambahkan lagi dengan huruf. Huruf di sini mewakili. Jadi ketika habis 9 itu 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita ganti dengan angka, yaitu A, B, C, D,
E, F, Oke, sampai F saja ya, kita tidak bisa lanjut ke G karena ya cuman sampai itu, sampai 15. Jadi kalau kita misal pengen 16, kita gunakan angka dari apa lagi? Jadi 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Kok 1, 0? 1, 0 kan kalau di bilangan desimal kita baca 10 ya. Tetapi di sini karena 0 itu ya di belakang 0, ya tetap mendapatkan nilai 0. Tetapi untuk 1 yang sebelah kiri, karena kita kalikan 16, basisnya 16, jadi 16 kali 1 sama dengan 16. Jadi nilai 10 di sini yaitu 16. Misal kita ambil contoh saja 3F5A. 3F5A aneh di pendengaran kita, tapi kita coba. A sendiri di bilangan heksadesimal memiliki nilai 10 dikalikan 16 pangkat 0. Jadi untuk paling kanan tetap kita kalikan dengan angka 0 terlebih dahulu dengan basis 16. 0, lanjut ke kiri 1, lanjut ke kiri 2, lanjut ke kiri pangkat 3 gitu. Jadi untuk 16 pangkat 0 sama dengan 0 kali 10, 16 pangkat 0 itu 1, semua pangkat 0 adalah 1. 16 pangkat 0, 1 dikali 10 sama dengan 10. 16 pangkat 1, 16 dikali 5 sama dengan 80. 16 pangkat 2 dikali 15 sama dengan 3840. Selanjutnya dengan 16 pangkat 3 dikalikan 3 sama dengan 12.288. Dan hasilnya di sini kita tambahkan juga 10 tambah 80 tambah 3840 ditambah 12.288 yang mendapatkan hasil 16.218. Cukup banyak juga ya. Jadi walaupun hanya 3F5A, kita bisa mewakili angka desimal yang sebanyak itu. Oh iya, kenapa angka sesulit itu bisa digunakan kita? Padahal kan kita bisa menggunakan angka desimal yang lebih mudah dipahami oleh kita. Ya, untuk sistem desimal mungkin lebih mudah dipahami kita, tetapi beda dengan sistem komputer. Sistem komputer itu lebih cocok menggunakan sistem biner.